Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya. Matur suwun sudah selalu support dan dukung channel ini. Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih, sembah sungkem kita kepada teman-teman spiritual, kepada sesepuh, bini sepuh, dan guru-guru kita semuanya yang telah memberi banyak pencerahan dalam hidup kita. Dan tidak lupa, mari kita belajar spiritual kembali, memperbaiki spiritualitas kita dengan memperbaiki juga wadah dalam diri kita. Di saat wadah kita baik, maka hidup kita juga baik. Kita juga akan lebih mudah menerima pembelajaran-pembelajaran, mudah mencerna, mudah mengkaji, dan setiap kita memiliki keinginan, kita juga akan lebih mudah untuk mewujudkan keinginan tersebut. Makanya kita dalam hidup ini tidak perlu terlalu heran. Ojo gumunan, kalau orang Jawa itu. Orang spiritual itu tidak boleh gumunan. Sedikit-sedikit gumun, sedikit-sedikit heran, itu tidak boleh. Orang heran itu berarti belum paham. Belum paham dengan konsep ataupun sesuatu yang dia lihat. Makanya heran. Kalau orang spiritual gampang heranan, dia nanti akan terombang-ambing. Masalahnya baru melihat ilmu gini sudah heran. Lagi ada orang pamer kesaktian udah heran. Ada orang rezekinya banyak heran. Tidak bisa. Kita harus benar-benar memahami konsep spiritual ataupun perjalanan hidup kita. Untuk sembah nuwun buat semuanya sudah hadir. Salam hormat saya, salam seduluran. Dibantu like-nya, subscribe-nya, dan share-nya. Dan semoga channel ini juga memberi manfaat atau banyak bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, banyak sekarang spiritual yang mudah heran, akhirnya terjerumus ke dalam permainan spiritual itu sendiri. Karena apa? Hanya mengikuti rasa dalam dirinya. Contoh, orang melihat keilmuan, dia heran. Pasti dalam dirinya nanti, dia akan buru-buru, ingin cepat menguasai ilmu yang dia lihat. Akhirnya berbagai macam cara dilakukan, dijalani, untuk mendapatkan ilmu yang dia lihat tadi. Nah, rasa itu yang justru akan banyak membuat sampean menyimpang dari spiritual itu sendiri. Ya, karena spiritual itu tidak masalah saktinya, tidak masalah kesaktiannya, tapi tingkat spiritual itu tergantung oleh pemahamannya. Nah, pemahaman ini ditentukan oleh wadah dalam dirinya. Nah, wadah manusia itu sendiri, entah itu untuk ilmu, entah itu untuk rezeki, kemakmuran, kesuksesan dalam hidupnya,
itu letaknya di pola pikirnya, di pikirannya, di otaknya. Itu letak wadah itu di situ. Nah, terkadang wadah itu ditutupi oleh rasa. Ya karena itu tadi. Di saat pikiran mengikuti rasa, sampean tidak akan pernah menemukan apa yang jenengan cari dalam hidup sampean. Dan tidak akan pernah merasa cukup. Karena akan hanya menuruti keinginan panjenengan. Tidak berpikir tentang apa yang dibutuhkan dalam hidup. Tetapi hanya mengikuti apa yang diinginkan untuk hidup. Pasti banyak itu keinginan tuh nggak ada habisnya. Ketemu satu minta satunya lagi, ketemu satu minta satunya lagi. Makanya kenapa setiap hari sekali lah kita masuk dalam kamar, kita diam, kita merenung, kita mengkaji, ya untuk memperbesar wadah itu sendiri. Untuk memperbesar wadah itu sendiri. Kalau wadah sampean sempit, pikiran sampean itu sempit, ya rezeki sampean sempit, ilmu sampean ya terbatas. Kalau merasa paling luas merasa kok. Merasa itu kan boleh saja, merasa pinter, merasa sakti, merasa paling baik sendiri, merasa paling sempurna, itu kan merasa, baru merasa. Tapi kan belum dipikirkan benar-benar. Terkadang di saat kita ngomong lebih pintar dari orang yang di hadapan kita, terkadang orang di hadapanmu itu lebih pintar sebenarnya daripada kamu sendiri. Tetapi namanya orang lagi mabuk kan gitu. Mabuk keilmuan bisa, mabuk harta ya bisa, mabuk jabatan ya bisa, mabuk agama ya bisa. Orang mabuk itu kan nggak harus minuman keras. Perempuan ya memabukkan, agama ya memabukkan. Apabila porsinya berlebihan. Dan yang bisa ngontrol itu adalah wadah kita sendiri. Orang mau dikasih ilmu kayak apa saja, kalau pikirannya tidak mau menangkap, hanya ngikuti rasanya saja, ya tidak akan mampu. Tidak jadi apa-apa, tidak ada gunanya. Contoh lah, ada ilmu, salah satu ilmu, ini berhubungan dengan tenaga dalam katanya. Orang dipukul bisa kaku, orang mau mukul bisa mental, bisa ini, bisa itu. Itu kalau spiritualnya hiranan, dia pasti ngikut ke situ. Pengennya bisa kayak itu. Itu sudah dianggap sakti. Tetapi kalau orang benar-benar spiritual, dia pasti berpikir, kok bisa seperti itu? Dari mana? Itu bisa berpikir seperti itu. Tapi kalau spiritualnya asal-asalan, asal ikut aja pokoknya. Ikut situ, belajar, mendalami ilmu itu. Nanti satu timnya situ bisa mental, bisa kaku, bisa ini. Pas bener-bener kejadian di luar, kena, bingung lagi. Cari lagi, ilmu lagi. Nah. Ya akhirnya menyusahkan jenengan sendiri. Kualitas spiritual seseorang, kualitas wadah seseorang
itu bukan karena kesaktiannya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena banyak mantranya, bukan karena banyak jimatnya. Wadah itu kualitasnya di pemahamannya. Yang menjadi kualitas kita itu adalah pemahaman kita, pengetahuan kita. Contoh orang-orang yang pemahamannya kurang yaitu orang cepat heran, kagetan, gumunan. Wah, itu contoh orang yang paling mudah ditipu itu nanti. Kok ada orang datang, wah gini, wah itu mantan itu calon-calon ditipu, pasti kena tipu dia. Karena apa? Dia hanya memburu. Orang yang heran itu terus pengennya belajar ini akan diburu itu. Jangan. Spiritual itu adalah apa yang kamu lakukan setiap hari, itu adalah spiritual. Kita itu sudah melakukan spiritual setiap hari. Kita tinggal memperbaiki bagaimana arahnya, apa tujuannya, kegunaannya untuk apa, bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi orang lain. Kalau kita hanya memburu sakti, nggak ada orang sakti. Semua punya cara agar bisa dilihat orang jadi orang sakti. Karena orang sakti itu tidak mendeklarasikan diri, saya sakti, nggak ada. Pasti orang lain yang nyebut. Orang pinter juga gitu. Nggak bisa, saya pinter, nggak bisa. Saya guru, saya pembimbing, nggak bisa. Tapi yang menyebut adalah orang lain. Nah, berarti orang-orang ini punya cara agar disebut orang lain. Tanpa dia harus mendeklarasikan dirinya sendiri. Lewat apa? Ya perkataannya, tingkah lakunya, kepribadiannya, cara dia menguasai rasa dalam dirinya, pola pikirnya. Itu penting. Itu tentang wadah sebuah keilmuan. Orang itu kalau wadahnya bagus, dia itu tidak akan pernah memilih ilmu yang masuk pada dirinya. Oh, ini ilmu bagus, oh ini ilmu tidak bagus, oh ini itu tidak akan ada. Semua ilmu pasti diserap. Dari siapapun, bahkan anak kecil, orang gila, siap omongan orang itu dia akan serap. Yang baik menurutnya akan dilakukan, yang tidak baik ya tidak akan dilakukan. Yang nyaring siapa? Dirinya sendiri. Bukan hanya ikut-ikutan. Oh, sana gurunya baik, sana semua. Oh, itu guru itu tidak baik. Kalau sampai belajar baik, ya harus belajar tidak baik. Biar tahu rasanya jadi tidak baik itu bagaimana. Nanti dijak sampean menasihati orang, sampean pernah melakukan, pernah merasakan. Jangan hanya ngomong baik saja, tapi sampean tidak tahu rasanya jadi orang tidak baik itu bagaimana. Ya karena ini pelengkap. Ada baik, ada tidak baik. Semua ada porsinya. Ini kalau baik saja, tidak sempurna. Tanpa ada yang tidak baik. Kaya semua ya tidak sempurna. Tanpa ada yang miskin. Sesuatu yang melengkapimu itu jangan kamu hina. Karena apa? Itu yang menyempurnakanmu. Ada manusia, ada hewan. Sampai hina hewan, sama saja sampai hina diri sendiri. Karena apa? Kesempurnaanmu itu kamu dibilang manusia itu karena ada hewan. Karena ada tumbuhan. Gitu.
kalau kita belajar beneran. Nah, wadah ini adalah otak kita ini, pikiran kita ini adalah wadahnya. Sampean ingin mewujudkan sesuatu, tidak cukup sampean omong saja. Hanya ngomong aja, tidak akan jadi. Ya harus difikirkan. Ya harus ada geraknya. Ya harus ada usahanya. Itu kalau wadahnya bagus. Tapi kalau hanya ngikuti rasa, pengennya yang diucapkan jadi. Terus yang jadikan siapa? Gak bisa. Doa, afirmasi, itu terwujud dari usahamu, bukan dari ocehamu, dari usahamu. Kalau ada orang yang ngomong cukup afirmasi, nanti utangmu lunas, cukup afirmasi, nanti kamu makmur, ini itu. Sekali-kali foto bareng aja orang. Omong kosong itu. Berarti dia belum pernah mengalami yang namanya afirmasi. Dia hanya belajar di buku, Google paling. Orang berdoa itu ya harus dikompliti, doa dan usaha. Loh, ada usaha ya harus ada doa. Ya, kalau doa aja tanpa usaha mustahil terwujud. Yang wujudin siapa? Tuhan, Kang. Tuhan sudah bilang tidak ada yang bisa merubah nasibmu kecuali dirimu sendiri. Kamu mau pasrah sama siapa? Loh, ini kalau omong beneran, kalau kita belajar beneran seperti itu. Semua hidup itu kita pasrahkan kepada Tuhan. Repot, teman. Terus untuk apa Tuhan hidupan jenengan? Apa-apa suruh ngurusi lah. Tidak bisa makan, pasrah Tuhan. Susah, pasrah Tuhan. Ada masalah, pasrah Tuhan. Loh, Tuhannya itu siapa? Tuhan disuruh jadi pesuruh jenengan, suruh melengkapi aja apa. Jadi sampai itu harusnya berbakti malah nyuruh terus. Sambat, Pak. Sampai itu harus berbakti, orang mau sambat gitu. Terima kasih buat semuanya. Kalau orang bilang hanya kata-kata mutiara ya banyak. Sing sabar, Kang. Lah, banyak orang bilang gitu. Dia sendiri tidak sabar paling. Kalau tidak punya beras ya bingung. Loh, ini tuh real. Itu namanya ilmu hakikat. Real, nyata. Tidak usah munafik. Harta tidak penting. Hanya titipan. Oh, titipan sampean gunakan. Namanya barang titipan tidak boleh digunakan. Hanya dijaga saja. Jangan digunakan. Nah, kalau digunakan namanya bukan titipan. Sampean itu mengambil titipan orang. Coba sampean dititipi motor gitu, terus sampean gunakan. Sampean jual untuk beli makan, beli apa. Marah yang titip sampean. Nah, pas waktu diambil gimana? Loh, motorku jadi apa? Jadi beras. Ya. Ada lah, hargai usaha kita, hargai hasil kita. Kita sudah berusaha hidup biar makmur. Di saat makmur ya hargai hasilmu. Jangan ngomong nggak berguna tapi kamu mencari. Jangan ngomong nggak penting tapi kalau nggak ada kamu bingung. Itu namanya orang munafik. Nggak butuh harta benda tiap hari minta kaya. Ya lucu toh. Harta benda titipan ada warisan ya rebutan. Ya lucu. Ini kayak orang-orang lucu. Yang real hidup itu yang real aja.
Nah itu untuk wadah keilmuan. Jadi pola pikir kita. Wadah rezeki juga ada di pola pikir kita. Ada di otak kita wadahnya di situ. Sampean mau dikasih rezeki berapa saja, tapi kalau hanya mengikuti rasa jenengan, ya sia-sia. Nggak ada hasilnya. Tapi kalau pola pikir jenengan bagus, sampean dikasih rezeki, ya pasti sampean manfaatkan untuk hidup jenengan, keluarga jenengan, masyarakat yang lainnya. Kalau ngikuti rasa jenengan, aman tuh dikasih 1 miliar ya kurang, 2 miliar ya kurang, 3 miliar ya kurang. Doa minta helikopter, dikasih helikopter ya pengennya jet. Lalu nang nuruti rasa. Terus kalau sudah dikasih helikopter bingung gunakan, lah ya lucu toh. Orang minta, waktu dikasih bingung mau dipakai. Makainya gimana, ininya gimana. Itu sama. Kita tiap hari minta rezeki banyak, sekali dikasih rezeki banyak, bingung. Akhirnya lari ini apa? Karaokean. Lupa. Setelah enak, lihat yang nggak enak, menyepelekan. Ya, karena wadahnya wadah cupet. Gitu. Dia nggak sadar orang itu dikasih lebih agar bisa ngasih yang kurang. Itu hukum alam. Kalau kamu dikasih lebih, seringlah ngasih yang kurang. Kamu akan dipercaya Tuhan untuk dikasih lebih terus. Kalau kamu dikasih lebih, kamu tidak memahami yang kurang. Kalau Tuhan jengkel, ya diambil. Ngambilnya apa? Paling lewat rasamu sendiri. Sana, sini, sana, sini, sana. Akhirnya kena tipu, kena ini, kena ini, kena ini. Ya memang waktunya dibersihkan. Itu yang harus kita pahami. Makanya apapun yang sudah diberikan oleh Tuhan dan semesta alam kepada diri kita, kalau wadah kita bagus, kita gunakan sebaik mungkin agar berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Dikasih 10.000 ya cukup. Dikasih 1 juta ya cukup. Karena apa? Ininya dihitung beneran. Oh, ini untuk ini untuk ini. Karena apa? Dia hidup sesuai kebutuhan hidupnya. Tidak hidup menuruti rasanya saja. Kalau menuruti rasa, gaya hidup itu loh yang sebenarnya bikin susah hidup itu bukan kok kebutuhan hidupnya, gaya hidup. Orang itu kalau gaya hidupnya tinggi, dikasih berapa aja kurang. Kebutuhan hidup itu apa toh? Makan sehari 3 kali, minum untuk hidup, pakaian, rumah, kendaraan, jane sebenarnya cukup. Nah karena gaya hidupnya, kasih kendaraan ini kurang, mereknya kurang bagus, ini nanti berapa bulan kurang lagi ngikuti temennya. Kasih baju ini, wah mereknya kurang, itulah gaya hidup. Nah, kualitas itu bukan masalah gaya hidupnya. Kualitas diri itu adalah di mana kamu bisa menikmati hidup kamu. Kita harus paham di situ. Kalau nggak kerja, nggak makan, itu wadahnya wadah cetek, dangkal wadahnya. Ininya dangkal. Nggak kerja, nggak makan. Dia hanya mengandalkan apa? Tenaga. Mentalnya mental kuli. Kalau wadahnya bagus, bagaimana saya bisa menciptakan lapangan kerja?
Bagaimana saya tidur aja ada uang datang. Dari apa? Pola pikir, kreativitas. Oh, jangan ngandalin tenaga saja. Tenaga itu dipakai untuk mikir. Bukan pikirannya tidak dipakai, tenaganya dipakai. Kita itu dikasih akal pikir ya untuk mikir. Kalau manusia hidup pakai rasa, hanya mengandalkan rasanya, ya sama aja dengan hewan. Hewan itu pakai rasa. Yang penting ada lapar, ada makanan, makan. Tuh, keyakinan itu asalnya dari pikiran, Mas. Kalau nggak sampan pikir kok sampan yakin tuh lucu. Sampan bisa ngomong yakin karena sudah mikir. Pikiran itu menimbulkan rasa. Roh menimbulkan jiwa, jiwa menimbulkan sukma. Asalnya dari pikiran. Itu perjalanan doa sampan diwujudkan. Jangan asal yakin saja. Saya yakin, itu anak kecil-kecil bisa kalau bilang yakin gitu aja. Yakinmu dasarnya apa? Gitu. Saya yakin Tuhan itu ada. Ditanya di mana? Nggak tahu. Pokoknya yakin. Ya lucu itu. Wong yakin kok nggak tahu. Itu namanya orang mabuk. Mabuk keyakinan. Makanya wadah itu pentingnya di situ. Wadah itu pentingnya di situ. Buka, perluas wadahmu, perbaiki kualitasnya dengan memunculkan ide-ide kreativitas baru dalam hidupmu. Karena itu juga akan menjadi sejarahmu. Pak mun dhisik apa to Le? Sejarahe kuli, Pak. Bosok putune. Ya pantesan ora ninggali apa-apa lah piye. Pak kuwi nek ora kerja gak mangan, aku ya kudu kerja ben mangan. Lah kuwi wis bosok kuwi uripe. Nek bae kuli ya kudune cita-cita anake ya dadi bos. Pakku nguli soro dhisik ngopeni aku, nek iso aku tak dadi bos. Gak kaya bapakku. Lah ngono iku kok. Kuwi jenenge wadahe bagus. Ya itu yang dilupa pada diri kita. Karena apa? Hanya mengikuti rasa kita. Sana sini hanya mengikuti rasa saja. Lupa berpikir. Melihat, waduh orang dibacok ndak apa-apa, ngumun. Cari mantra, puasa, tetek bengek ini. Terus ujung-ujungnya ya nggak ada gunanya lagi. Anaknya nangis ya bingung. Lah untuk apa ya mau kebalnya anaknya nangis ya bingung kok. Belajar kebatinan, sana sini jasa amalan ini tetek bengek tetek. Hidupnya sendiri nggak karuan. Kebatinanmu buat apa? Belajar tenaga dalam, sana sini puasa ini itu cari mantra ini harus ujung-ujungnya ya menguli. Tenaga dalamnya yang angkat-angkat kuwi.
ikulah wong ra sadar. Wadahnya itu wadah kualitasnya kurang. Kalau wadahnya bagus, frekuensinya juga bagus. Kalau pola pikirnya bagus, maka apapun yang diinginkan ya pasti terwujud. Nggak hanya minta saja. Ada pengemis dihina, sedangkan hidupnya ya cuma minta terus. Kan ya lucu, sama sebenarnya. Sama itu sebenarnya. Orang yang pandai meminta itu enggak sama aja derajatnya dengan pengemis. Sama, dia itu ya juga minta aja. Orang yang pandai bersyukur pasti pandai memberi. Karena dia sadar dia ada memang untuk ngasih yang enggak ada. Itu wadah yang luar biasa. Apalagi kita belajar spiritual. Coba kalau spiritual semua itu jujur gitu. Jujur aja orang spiritual itu mau jujur. Ilmu ayo semua harus bisa. Gak ada permainan dalam spiritual. Bikin ini itu konsep ini itu tingkatan 1, 2, 3. Ya ada maunya karena benarnya dia tahu itu. Tapi dia merasa kalau tidak seperti ini saya tidak dapat hasil. Lah itulah masalahnya. Orang itu kalau punya kreativitas, hasil itu mengikuti. Kalau tenaga semua orang punya. Spiritual itu di situ konsepnya. Bagaimana kita bisa merubah perjalanan hidup kita menjadi lebih baik. Gak ada orang itu bahagia itu hanya berapa menit paling. Orang kalau nyari bahagia itu nggak ada bahagianya. Masalahnya lahir itu nangis, nggak tertawa. Kecuali kita lahir itu tertawa, berarti hidup itu penuh kebahagiaan. Ya kita itu lahirnya nangis ya. Berarti tahu hidup itu nanti akan perjalanannya panjang, luar biasa, banyak masalah, banyak permasalahan. Makanya nangis lahirnya. Yang keluar pertama kepalanya. Orang hidup itu pikirannya yang pertama. Kalau kamu ngikuti kepala, ya bagus perjalanan hidupmu. Kalau ngikuti kaki aja nggak ada tujuannya itu nanti. Kalau kepalanya nggak dipakai. Ngikuti hati, alah. Nggak karu-karuan sampai. Ya karena kodratnya itu. Bahagia itu paling sekarang bahagia, besok sedih, besoknya bahagia lagi, besoknya sedih. Kalau dapat rezeki bahagia, nggak dapat ngeluh. Setakat itu sih. Ngerasa kok. Rasa itu setiap detik bisa berubah. Hari ini sampean seneng kantro, belum tentu besok sampean juga seneng kantro. Makanya kalau disenengi orang, biasa, nggak usah gumun. Paling besok juga bisa membenci gitu. Dipuja orang,
sekarang. Besok kamu bisa dicaci maki orang. Biasa. Nggak usah heran. Kenapa dia sekarang benci saya padahal dulu cita gini-gini. Heran sampean. Ya ndak ikulah menungso. Yang nuruti rasa, nggak mau pakai ini. Kesadaran diri itu ada di sini. 7 lapis langit itu paling 7 ke-7 itu ada di sini. Kalau kamu pengen merasakan surga, yuk pakai ini, takmu ini. Jangan pakai rasamu. Rasa itu yang mengombang-ambingkan kita hidup. Tugasnya jin dan setan itu kan mengombang-ambingkan. Hawa nafsu itu. Sini tempatnya. Makanya ada amarah, supiah. Hawa nafsu. Supiah itu yang berlebih-lebihan. Kamu kalau minta beras padahal cukupnya itu 1 gelas, mintamu yuk pasti 100 gelas. Satu yang berlebih-lebihan. Ya itulah, orang hidup itu terkadang seperti itu. Makanya kita kembali ke kesadaran diri kita. Kita gunakan wadah dalam diri kita, pola pikir kita, otak kita yang benar-benar bisa memberi kemakmuran dan tujuan hidup kita itu benar-benar tertata. Agar sampai di situ, di tujuan hidupnya. Nah, tujuannya orang hidup apa, Kang? Orang hidup itu dihidupkan untuk menghidupi. Itu tujuannya sebenarnya itu. Sampai dilahirkan, nanti sampai juga melahirkan anak. Sampai dulu dihidupi bapak sampean, dibesarkan, sampai nanti juga akan membesarkan anak sampean. Nah ini anak sampean ini, sampean besarkan, nanti juga akan membesarkan, menghidupi lagi cucu cicit jenengan. Ya, sama aja, pohon dihidupkan, nanti ada yang makan, ya, saling menghidupi. Itu tujuannya urip. Bukan hidup itu tujuannya mencari hasil. Kalau mencari hasil itu namanya bukan hidup, kerja. Tujuan orang hidup itu mendekatkan diri dengan Tuhan. Lah apa belum dekat? Kurang sadar sampean. Ya kita itu bisa jalan, bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar. Kan ada yang menghidupi. Kalau nggak ada ya kita sudah mati. Masih mencari. Itulah contoh-contoh orang yang tidak sadar diri. Berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Tuhan. Lah apa jauh? Dekat aja tidak disadari, apalagi nyari yang jauh. Setiap hari sudah menghidupi kita, sudah menciptakan kita yang sedemikian luar biasanya, memberi akal pikir kita. Kok tidak disadari? Bukti kalau Tuhan menjauh dari makhluknya, yaitu adalah kematian. Itu bukti kalau Tuhan menjauh. Tuhan benci, Tuhan menjauh, Tuhan sudah tidak senang, kematian. Kalau masih hidup, berarti kamu masih dihidupi. Masih dikasihani, masih disayang oleh Tuhan. Apapun profesimu.
Makanya jangan sibuk nyari Tuhan. Kita itu tinggal gimana hidup kita ini bisa bermanfaat itu bagaimana. Karena apa? Salah satu yang paling disenangi oleh Tuhanmu adalah di saat kamu bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Ya karena itu sesuai tujuanmu, hidup menghidupi. Jadi Tuhan tidak sia-sia menghidupkan kamu. Makanya hilangi belenggu-belenggu dalam pikiran panjenengan, belenggu-belenggu dalam diri panjenengan. Redam rasa panjenengan dengan akal pikir panjenengan. Orang itu kalau merasa dipikir kembali. Mau ngomong dipikir kembali. Mau melihat sesuatu dipikir kembali. Mendengarkan sesuatu yang masuk dipikir kembali. Kalau kita selalu kontrol dengan pikiran, ya kita akan selalu dalam kesadaran diri yang luar biasa. Tetapi orang itu kalau ngikuti rasa lupa berpikir, ngikuti rasa lupa berpikir, kualitasnya tidak lebih seperti hewan. Ada makan dimakan, sak senenge wes arep ning ndi, nggak tahu ini milik siapa, pokoknya panganan dipangan. Itu hewan. Asal luwe mangan. Tapi manusia ndak. Manusia itu dikasih daun ketela, ya dimasak dulu, disayur dulu. Dipakai pikirannya, biar apa? Dimakan enak. Kasih kangkung ya dimasak dulu. Kasih daging ya dimasak dulu. Karena punya pola pikir. Makanya segala sesuatu itu sampai olah dulu. Dengan pikiran jenengan. Baru disampaikan. Sampai belajar spiritual juga sama. Setiap ada ilmu harus sampai olah dulu. Sampai pahami dulu. Sampai cerna dulu. Jangan buru-buru dilakukan. Karena segala sesuatu itu pasti ada caranya, ada tata caranya. Waduh, jimat itu sakti. Sampai tidak mau mikir kok. Kalau mau mikir, lah jimat itu saya pukul aja tidak bisa melindungi jimatnya sendiri. Apalagi melindungi saya. Kalau mau mikir. Ono coroko diwalik itu bisa pagar diri, terhindar dari serangan goib, itu kan keyakinan. Ono coroko diwalik sama aja dengan sampean bilang ABC itu sampean balik kan sama. Sama-sama aksaranya. Kenapa ABC ndak kok ono coroko iya? Berarti apa? Keyakinan. Sugestimu sendiri. Yo, itu namanya wadah yang berkualitas. Mantra ini nanti bisa gini. Keyakinanmu itu, sugestimu saja. Ya kalau sampean pikir bener-bener, apa iya mantra bisa bikin sakti? Loh. Apa iya jimat bisa bikin sakti? Apa iya raja itu bisa melindungi kita? Apa iya khodam pendamping itu bisa mendampingi kita? Ya, kalau mau berpikir bener-bener kan gitu spiritual itu. Itu baru spiritual. Wadahnya wadah kualitas tinggi itu. Apa benar saya itu hidup harus mengikuti satu orang? Sedangkan orang hidup itu punya tugas masing-masing. Punya tujuan hidup masing-masing.
bisa menentukan hidupnya sendiri-sendiri. Mau dibawa baik ya baik, mau dibawa ndak baik ya ndak baik. Ya tergantung apa? Pemikirannya sendiri. Mau sukses ya bisa, mau ndak sukses ya ndak usah apa-apa, diem aja. Aneh orang sekarang seperti itu. Warisan leluhur, wah, adat budayanya disalahkan, tanahnya buat rebutan. Sama-sama warisannya kok disalah-salahkan ajarannya. Sampan mau nyalahkan, sampan hidup di sini, tanahnya sampan tempati. Apa ndak malu kalau kita menyalahkan? Kalau leluhur kita ajarannya seperti itu aja bisa ninggalin warisan ke anak cucunya banyak. Nah kalau kita ajaran seperti ini kok ndak bisa ninggalin, ya kita yang kalah berarti. Yang bodoh itu kita. Takut saya karena ndak umum. Lah hidup itu apa umumnya? Ndak bisa dipaksa umumnya gitu, ndak bisa. Setiap orang itu punya tafsir masing-masing. Bisa menentukan hidupnya masing-masing, mau dibawa kemana. Belum tentu terahnya tinggi dia pasti jadi orang tinggi, orang besar. Terahnya rendah dia jadi, tidak tentu. Tergantung orangnya, tergantung wadahnya, kembali ke pola pikirnya lagi. Nah itu ditentukan di situ, orang hidup itu. Makanya buat teman-teman semuanya, bukan saya menggurui jenengan, kita berbagi pengalaman karena saya juga perjalanan. Saya melakukan semua perjalanan itu. Spiritual seperti apa saya lakukan? Puasa kayak, cari mantra kayak, semedi kayak. Saya melakukan itu. Saya hanya ingin berbagi yang ada gunanya. Yang ada gunanya ya enggak usah. Bisa saya bagi ilmu lembu sekilan, mantranya ini, puasanya ini, lakukan 7 hari mutih gini-gini. Dan nanti terus sampai ndak punya beras, bingung buat apa lembu sekilannya. Ya nanti pasti serang orang kan. Serang orang terus sampai mau baca mantra dulu ya. Ya sudah batunya kena sampean. Logika ya mas. Hati-hati. Bukan dalam hidup saja, spiritual itu ya juga banyak permainannya. Jangan asal percaya. Difikirkan kembali. Diresapi, direnungkan, dipahami, baru dijalankan. Itu pesan dari saya. Semoga ada manfaatnya buat panjenengan semuanya. Yuk kita kembali kesadaran diri. Kita makmurkan diri kita sendiri. Setelah makmur, baru kita bisa memakmurkan orang lain. Kita benahi diri kita sendiri, baru kita bisa membenahi orang lain. Kalau kita aja belum makmur, mau makmurkan orang terpaksa kan. Kalau kita belum bisa membenahi diri sendiri, ke orang lain, omong kosong Pak. Paling belajarnya ilmu itu dari membaca, dari hafalan, tidak perjalanan. Kalau perjalanan, setiap yang dia sampaikan pasti pernah dilaluinya. Tapi kalau hanya membaca, ya hafalan. Kalau nggak gini, ya nggak pas, ya wes. Nggak bisa, hidup itu harus kayak gini, nggak bisa. Tiap orang itu punya perjalanan masing-masing. Spiritual orang juga masing-masing. Nggak harus kamu seperti Kantro. Kantro juga nggak bisa seperti kalian. Sama saja kita memiliki perjalanan masing-masing. Kita itu hanya bisanya sharing, berbagi. Kalau untuk ngajari itu nggak bisa.
Nah, ini semoga ada manfaatnya buat panjenengan semuanya, karena saya ada kewajiban untuk ngajar di privat online. Saya undur diri dulu, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Semua yang hadir sehat, lancar rezekinya, dipermudah usahanya, diperluas bisnisnya, mendapatkan kemakmuran, perlindungan, kebahagiaan dari Tuhan dan alam semesta. Terima kasih dari saya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.